Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan ini, saya Edward Orlando Teja dengan NIM 010604241011 akan menjelaskan materi tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, beserta dengan cara proses pembuatannya di Microsoft Excel. Dengan Tentunya dengan contoh-contoh transaksi berupa kwitansi, invoice, dan lain-lain sebagainya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan pertama dalam proses akuntansi. Di sini, semua transaksi bisnis dicatat secara kronologis, jadi berdasarkan urutan waktu. Setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit, untuk menjaga keseimbangan atau balance. Contoh transaksi yang dicatat di jurnal umum termasuk pembelian, penjualan, dan pembayaran. Agar teman-teman dapat lebih memahami, persamaan dasar akuntansi memiliki rumus yaitu aktiva atau harta atau aset sama dengan kewajiban atau liabilitas atau utang ditambah modal atau ekuitas. Ingat-ingat rumusnya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ini ada tabel. Ini menjelaskan tentang posisi akun. Nah, yang pertama akun aktiva atau harta atau aset akan bertambah di sisi debit, kemudian akan berkurang di sisi kredit. Lalu kemudian utang atau kewajiban akan bertambah di sisi kredit, kemudian berkurang di sisi debit. Ingat rumus tadi ya, aktiva sama dengan utang ditambah modal. Sehingga selanjutnya akun modal juga akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit, sama seperti utang. Kemudian selanjutnya pendapatan akan bertambah di sisi kredit. Mengapa demikian dan berkurang di sisi debit? Dikarenakan saat pendapatan bertambah di sisi debit, itu saat pendapatan bertambah akan mempengaruhi modal atau ekuitas. Jadi laba atau keuntungan atau pendapatan ketika bertambah, maka modal juga akan bertambah. Nah, modal bertambah di sisi mana? Sisi kredit. Sehingga pendapatan juga mengikuti modal yang bertambah di sisi kredit. Begitu sebaliknya, ketika pendapatan berkurang, maka dia akan mempengaruhi modal yang modalnya juga akan berkurang. Modal berkurang di sisi debit. Begitu. Kemudian beban. Beban akan bertambah di sisi debit, kemudian berkurang di sisi kredit. Dikarenakan beban mempengaruhi modal dengan modal yang akan berkurang. Jadi ketika beban bertambah, maka modal akan berkurang. Modal berkurang di sisi debit, sehingga beban ketika bertambah di sisi debit. Selanjutnya buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang berasal dari jurnal umum. Di buku besar, transaksi yang telah dicatat di jurnal umum dikelompokkan sesuai dengan akun-akun tertentu seperti kas sendiri, piutang sendiri, utang sendiri, dan sebagainya. Buku besar membantu kita melihat total saldo dari setiap akun yang nantinya berguna untuk menghitung posisi keuangan perusahaan. Setelah kita membuat buku besar, selanjutnya adalah neraca saldo. Jadi neraca saldo adalah ringkasan dari saldo akhir semua akun di buku besar. Neraca saldo disusun pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Jika terjadi ketidakseimbangan, berarti ada kesalahan dalam catatan transaksi. Neraca saldo ini berguna untuk mempersiapkan laporan keuangan seperti laporan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan ke Excel. Nah, di Excel ini, yang pertama ini kita akan membuat terlebih dahulu sheet yang kita namai COA. Apa itu COA? COA adalah chart of account atau nomor faktur. Maaf, kode akun, nomor akun
dari setiap akun. Jadi setiap akun memiliki kode khususnya yang di setiap perusahaan tentunya akan berbeda-beda. Tetapi bisa kita kelompokkan, bisa kita lihat di sini, akun yang termasuk kategori akun harta, aset, seperti kas, bank, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, itu digit pertamanya adalah satu. Sedangkan akun yang merupakan kewajiban akan digit pertamanya adalah dua. Lalu modal tiga, pendapatan empat, beban-beban tujuh. Nah, apa gunanya COA ini? COA akan menjadi alat bantu kita sebagai data validation di jurnal umum saat kita membuat jurnal umum. Nah, pertama-tama kita perlu adanya gabungan. Apa gabungan ini berfungsi agar nomor COA ini digabung dengan nama akun yang sesuai. Kita pakai rumus konka concatenate yang berfungsi, rumus ini berfungsi untuk menggabungkan dua data dari dua teks yang berbeda. Yang pertama yang paling depan ini kita posisi paling depan adalah COA-nya, nomornya. Kemudian titik koma, tolong teman-teman perhatikan ya, karena di setiap laptop teman-teman ada perbedaan. Kalau di laptop saya menggunakan titik koma, ada juga laptop yang menggunakan koma. Bisa dilihat dari penunjuknya ini, arahannya ini ada pakai titik koma. Kemudian teks 2, nama akunnya, maaf, sebelum nama akun, kita perlu kasih petik 2, kemudian spasi, petik 2 lagi, baru titik koma. Tujuannya apa? Agar nanti teks gabungannya ini akan ada spasinya. Itu yang kita inginkan, agar ada spasinya antara nomor akun dan akunnya. Nah, jadi, kemudian ini tinggal kita copy saja ke bawah. Dan sudah jadi COA-nya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal umum. Yang pertama ada tanggal, sampingnya akun debit, lalu akun kredit, kemudian debit, lalu kredit, lalu keterangan, kemudian yang terakhir akun. Akun ini kita gunakan sebagai alat bantu atau tools yang kita pakai di pembuatan pivot table di buku besar dan neraca saldo. Nanti akan berguna di situ. Sebelum kita lanjut, di akun debit dan akun kredit ini kita tarik sampai bawah. Nah, kita sampai 30 saja cukup. Kemudian kita buat data validation-nya. Tujuannya agar ketika kita menulis nama akun debit dan akun kreditnya tidak perlu menulis manual dan meminimalisir, bukan meminimalisir sih, pasti tidak akan salah ketika mengetik gitu. Karena kalau kita ketik manual takutnya akan terjadi kesalahan typo yang akan mengacaukan rumus di sistemnya ini. Maaf, sebelumnya kita perlu memilih list terlebih dahulu, kemudian source-nya ini dari mana? Dari si COA tadi. Kita ambil dari gabungan ini yang kita pakai. Set, sudah jadi. Nah, di sini kita bisa pilih nama akunnya.
Nah, mari kita ke transaksi yang pertama. Jadi, di soal-soal yang saya buat ini, kita posisikan sudut pandangnya sebagai PT Ekspedisi Nusantara Sentosa yang mencatat perjunalannya, membuat pembukuannya, dan neraca saldonya juga. Jadi di sini kita sebagai PT Ekspedisi Nusantara Sentosa dalam catatannya. POV-nya itu. Nah, di transaksi yang pertama, ada surat penyetoran modal para pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT ENS. Kita singkat saja ya, supaya tidak terlalu panjang dalam penyebutannya. Nah, di sini PT ENS, Ekspedisi Nusantara Sentosa, pemilik usahanya, yaitu Tuan Hendra Sugiarto, Tuan Arif Rahmadi, melakukan sejumlah penyetoran untuk modal awal bulan di bulan Oktober 2024. Terjadi di tanggal 1 Oktober 2024 di hadapan notaris, ya, secara sah di hadapan notaris Ibu Dewi Maharani. Nah, yang pertama ini Tuan Hendra Sugiarto menyetorkan senilai 80 juta berupa tunai. Berarti kas ya teman-teman. Kemudian Tuan Arif Ramadi menyetorkan senilai 50 juta berupa komputer dan peralatan kantor lainnya. Jadi ini termasuk akun peralatan nantinya. Oke, kita ke Excel sekarang. Kita membuat jurnal umumnya. Tanggal 1 bulan 10 Oktober 2024. Dan yang pertama ini akun kas. Karena kita menerima uang tunai dari Tuan Hendra senilai 80 juta. Belum itu kita atur dulu agar nominalnya accounting. Dari general kita rubah ke accounting. Nah, biar ada lebih estetika aja sih. Mengapa kas di debit? Karena kas merupakan akun harta. Akun harta bertambah di sisi mana? Di sisi debit. Jadi kasnya di debit. Kemudian peralatan. Karena tadi komputer dan peralatan kantor. Berarti akun peralatan. Peralatan juga termasuk harta sehingga di debit bertambahnya. Senilai 50 juta. Kemudian akun di kredit apa? Akun di kredit adalah modal. Ingat rumus tadi, aset harta sama dengan modal ditambah utang. Jadi harus balance. Ketika kas dan peralatan bertambah, maka modalnya bertambah karena ini bukan penyetoran modal awal. Di kredit 130 juta, jumlah total dari 80 juta ditambah 50 juta. Maaf, nolnya kurang satu. Keterangannya adalah penyetoran modal modal awal bulan oleh pemilik usaha. Ini kita copy, pastikan tidak kosong ya, teman-teman, agar di buku besar nanti tidak kosong. Tanggalnya juga kita copy. Kita ke transaksi selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada kwitansi. Apa itu kwitansi? Kwitansi adalah bukti pembayaran. Jadi, pembayarannya sudah lunas. Kalau kita lihat di sini ada status pembayarannya lunas. Dia sudah bayar. Itu. Nah, jadi di sini yang mengeluarkan kwitansi adalah PT Surya Mas kepada PT ENS. Jadi kepada perusahaan kita. Nah, maka
kita catat di tanggal 2 Oktober 2024 ini bisa kita lihat bahwa perusahaan ENS membeli buku catatan, buku jurnal, map, dan lain-lain yang termasuk perlengkapan senilai 1.100.000 sudah dibayar lunas dan sah karena telah ditandatangani oleh manajer keuangan dari PT Surya Mas, Bapak Catur Harja. Kita kembali ke Excel. Tanggal 2 Oktober, di sini yang bertambah adalah akun perlengkapan, kemudian akun kas di kredit. Kenapa demikian? Karena kita telah membayar lunas, membeli item yaitu perlengkapan, sehingga uang tunainya dikeluarkan, terpakai, sehingga kas berkurang di kredit senilai 1.100.000. Maka keterangannya adalah membeli peralatan, maaf, perlengkapan ya teman-teman, kantor tuh bulan Oktober. Yang tadi ini masih ada yang kosong, kita copy. Dan ini kita copy, tanggalnya juga. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah kwitansi pembayaran pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan kita, oleh PT ENS untuk kepada PT Mutiara Sport tanggal 3 Oktober 2024 dengan jenis jasa yang kita keluarkan yaitu pengiriman barang untuk tanggal 2 November 2024 senilai 1.500.000 dengan metode pembayaran secara tunai sudah ditandatangani oleh manajer keuangan PT ENS yaitu Bapak Rendra Wira. Kita kembali ke Excel tanggal 3 Oktober 2024, maka akun yang bentar, ada maaf ada kesalahan teknis di sini, akunnya masih belum ada data validation-nya. Sepertinya karena tadi ya, tadi itu ada kesalahan. Bentar, saya coba. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 3, dan di sini kita pilih kas. Karena kita telah menerima uang secara tunai, kemudian akun di debit, maaf, di kredit adalah pendapatan diterima di muka. Mengapa demikian? Akun pendapatan diterima di muka di kredit, karena akun pendapatan diterima di muka termasuk akun hutang atau kewajiban. Karena kita sudah mengerjakan, kita sudah melakukan pengiriman barang, maaf, maksudnya, maksud saya, kita sudah mendapatkan uang tunai kas, sudah menerima pembayaran, tetapi, tetapi kita belum melakukan pekerjaannya. Karena kan tadi untuk pengiriman barang bulan depan.
yaitu tanggal 2 November 2024. Sedangkan kita sudah menerima pembayarannya di tanggal 3 Oktober 2024 ini. Maka karena pekerjaannya masih akan kita lakukan di bulan depan, maka termasuk kewajiban yang harus kita laksanakan nanti. Tetapi kita sudah menerima pembayarannya, sehingga termasuk akun pendapatan diterima di muka. Begitu. Jadi bukan pendapatan. Karena pendapatannya masih belum bisa kita akui, karena pekerjaannya belum kita lakukan. Begitu ya teman-teman. Senilai berapa tadi? 1.500.000. Keterangannya adalah menerima pembayaran untuk pengiriman barang tanggal 2 November. Pak Kopi, oke, kita ke transaksi selanjutnya. Selanjutnya, PT ENS mengeluarkan invoice untuk tanggal 7 Oktober 2024 kepada PT Agung Motor. Nah, jenis jasa apa yang kita keluarkan yaitu pengiriman unit kendaraan tanggal 7 Oktober 2024. Jadi sama ya tanggalnya 7 Oktober sudah kita kirimkan. Nah, apa itu bedanya invoice sama kwitansi? Kalau kwitansi tadi kan bukti pembayaran. Nah, untuk invoice ini merupakan alat penagihan. Jadi kita menagih terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran. Jadi pertama-tama kita tagih dulu. Jadi PT Agung Motor belum melakukan pembayaran di tanggal 7 Oktober 2024 ini, tetapi kita sudah melakukan pengiriman barang. Jadi akan termasuk ke akun utang. Total pembayarannya senilai 2.500.000 yang ditagihkan. Kita kembali ke Excel tanggal 7 Oktober 2024. Di akun di debitnya adalah akun di kredit itu yang pasti utang. Karena kalau ketika utang bertambah, maka akan berada di kredit. Utang bertambah di kredit. Kemudian akun pendapatan. Nilai berapa tadi ya? 2.500.000. Hmm. Kemudian maaf teman-teman, jadi ada kesalahan. Jadi di sini bukan akun utang ya teman-teman, tetapi merupakan akun piutang.
Jadi yang di sisi debit adalah piutang. Piutang usaha, kemudian di sisi kredit adalah akun pendapatan. Karena pendapatan bertambah itu di sisi kredit, kemudian piutang itu bertambah di sisi debit. Pendapatan mana pendapatan? Nah, karena tadi itu perusahaan kita yang punya piutang. Jadi pembelinya yang utang ke kita. Makanya piutang. Keterangannya sudah telah mengirim barang tetapi belum menerima pembayaran. Berarti ada kesalahan. Kita kontrol copy, kemudian kontrol V. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Nah, di tanggal 10 Oktober 2024 telah keluar struk pembayaran tagihan PLN untuk perusahaan kita PT Ekspedisi Nusantara Sentosa. Nah, jumlah tagihan listriknya sebesar 1.700.000 dengan biaya admin 2.500 rupiah sehingga total pembayarannya adalah 1.700.500 yang kita bayarkan sudah lunas. Tuh, kita kembali ke Excel tanggal 10 Oktober 2024 beban utilitas. Mengapa beban utilitas? Karena beban listrik, air termasuk ke beban utilitas namanya. Beban bertambah di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya adalah kas karena kita telah mengeluarkan uang untuk pembayarannya. Kas berkurang di sisi kredit senilai 1.702.500 rupiah. Membayar tagihan listrik bulan Oktober. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Selanjutnya, PT Ekspedisi Nusantara Sentosa mengeluarkan kwitansi pembayaran kepada PT Beras Paus atas jasa pengiriman barang tanggal 11 Oktober 2024. Tanggalnya sama ya, 11 Oktober 2024 sesuai kwitansi yang dibayarkan, yang dikeluarkan dengan total pembayaran 7.500.000 dengan metode pembayaran tunai. Kita kembali ke Excel. 11 Oktober 2024, kas bertambah karena sudah kita menerima uang lunas, pembayarannya lunas. Kemudian pendapatan bertambah di kredit senilai
7.500.000 rupiah. Mengirim barang, menerima, menerima pembayaran atas pengiriman barang. Itu gini aja dah terangannya. Kemudian kita ke transaksi selanjutnya. Selanjutnya di tanggal 12 Oktober 2024 terdapat invoice yang dikeluarkan oleh PT Flash Fixers atas jasa untuk perbaikan toilet karyawan tersumbat dan perbaikan selang wastafel kepada PT Ekspedisi Nusantara Sentosa. Jadi toilet dan wastafelnya bermasalah di perusahaan kita. Total pembayarannya itu yang ditagihkan sebesar 490.000, subtotalnya tadi 470.000 dengan pajak 20.000. Sah karena sudah ditandatangani oleh manajer operasional PT Flash Mixer Bapak Solihin. Jadi ini kita belum membayar, tetapi pekerjaannya yang dilakukan oleh PT Flash Mixer sudah dilakukan. Kita kembali ke Excel sehingga kita yang melakukan hutang tanggal 12 Oktober 2024. Biaya pemeliharaan karena perbaikan dan perawatan toilet dan wastafel tadi termasuk ke akun biaya pemeliharaan. Kemudian hutang bertambah di kredit. Jadi biaya pemeliharaan bertambah di debit karena termasuk beban. Senilai 490.000 rupiah. Hmm. Biaya perawatan, biaya pemeliharaan aja. Pemeliharaan yang belum dibayarkan. Kita tambahin aja ini biaya pemeliharaan toilet dan wastafel. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Nah, di tanggal 14 Oktober 2024 ini PT Flash Pixel mengeluarkan kwitansinya kepada perusahaan kita, PT ENS. Sehingga status pembayarannya sudah lunas. Jadi perusahaan PT ENS sudah membayarkan 490.000 itu lunas. Tanggal 14 Oktober 2024. Karena tidak ada di kwitansinya tidak ada keterangan metode pembayaran, maka kita anggap membayarnya secara tunai ya, teman-teman. Oh, maaf, karena di kwitansinya
di invoice sebelumnya itu, bentar, mari kita cek terlebih dahulu ya. Harus teliti teman-teman. Mana tadi? Nah, di invoice-nya ini tanggal 12 Oktober 2024 tadi ada keterangan ini, metode pembayarannya rekening BCA. Nah, karena di kwitansinya tadi tidak ada keterangan metode, berarti kita anggap perusahaan PT ENS membayarnya lewat bank. Jadi kita kembali ke Excel-nya. Maka akun yang kita gunakan adalah, bentar, tadi transaksinya itu, oh ya, pembayaran ya. Berarti melunasi hutang ini. Berarti hutangnya berkurang. Hutang berkurang di sisi debit. Jian bank. Banknya berkurang. Sebesar 490.000. Lunasan hutang aja. Lunasan hutang tanggal 12. Mari kita ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 20 Oktober 2024 terdapat kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT ENS. Untuk jasa yang dikeluarkan ini pengiriman unit kendaraan tanggal 7 Oktober. Oh, ini kepada PT Agung Motor. Nah, ini PT Agung Motor sudah melunasi piutangnya, piutang kita. Jadi PT Agung Motor sudah melunasi hutangnya kepada kita. Jadi piutangnya di kita berkurang ya, teman-teman, senilai 2.500.000. Jadi sudah ada pelunasan piutang untuk tanggal 7 Oktober 2024. Kita kembali ke Excel tanggal 20. Jadi kita menerima kas karena sudah pelunasan, kita menerima uangnya, pembayarannya. Kemudian piutangnya berkurang di sisi kredit. Jadi sudah base piutangnya, sudah lunas dibayar. Ya, itu 1.500.000. Pelunasan piutang tanggal 7 Oktober. Maaf, maaf, ada kesalahan. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya. Kwitansi yang dikeluarkan oleh Prima Insure kepada perusahaan kita PT ENS
tanggal 22 Oktober 2024 dengan keterangan yaitu asuransi proteksi kendaraan untuk 1 tahun ke depan sejumlah 5 unit kendaraan. Jadi PT ENS perusahaan kita telah membayar untuk asuransi 1 tahun ke depan sehingga asuransi termasuk asuransi dibayar di muka, bukan beban asuransi dikarenakan ini termasuk hak kita yang belum kita terima. Jadi bukan beban asuransi, tetapi asuransi dibayar di muka. Karena untuk asuransi proteksi kendaraan untuk 1 tahun ke depan yang belum kita terima, belum mereka kerjakan. Tuh, istilahnya seperti itu. Dengan senilai 25 juta dengan metode pembayaran transfer bank BCA. Jadi kita sudah membayar lunas melalui bank. Makanya kwitansi bukan invoice. Kita kembali ke Excel. Tanggal 22 Oktober ya, tadi 2024. Sini asuransi DPM supaya di muka termasuk akun aset sehingga ketika bertambah di sisi debit karena hak kita jadi harta termasuk harta atau aset. Sedangkan yang di sisi kredit adalah akun bank karena kita membayarnya melalui transfer bank bukan secara tunai sehingga tidak mengurangi kas bukan akun kas. Bank ini merupakan akun setara kas. Jadi senada dengan kas. Rp 25 juta. Nolnya kurang satu. Membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan. Asuransi kendaraan, biar lebih jelas. Hmm. Kita ke transaksi berikutnya. Nah, BTNS mengeluarkan tanda terima berupa prive ini. Jadi, pemilik usaha kita, Tuan Hendra Sugiarto, mengambil uang tunai senilai 10 juta untuk keperluan pribadi telah menerima uang tunainya dari manajer keuangan PT ENS Rendra Wira pada tanggal 20 Oktober 24 Oktober 2024. Kita kembali ke Excel. Private ini termasuk membebankan modal atau ekuitas sehingga ketika price bertambah maka dia akan di sisi debit karena mengurangi modal, membebankan modal sehingga kasnya berkurang karena kan secara tunai tadi ya maka kas berkurang di sisi kredit 10 juta pengambilan dana untuk keperluan pribadi oleh pemilik usaha. Oke, kita ke transaksi selanjutnya.
Di tanggal 25 Oktober 2024, PT ENS mengeluarkan slip gaji karyawan tetap kepada Bapak Agus Salim selaku Supervisor Operasional di PT ENS dengan total gaji setelah dikurangi pajak yaitu gaji bersihnya 6.127.500. Maka di tanggal 25 beban gaji kasnya berkurang ya senilai 6.127.500 rupiah. Oke, kita ke transaksi selanjutnya, transaksi terakhir. Nah, jadi PT Sentra Gudang mengeluarkan kwitansi kepada perusahaan kita PT ENS karena kita telah membayar lunas sewa sewa gudang untuk bulan Oktober 2024 senilai 4 juta. Pembayaran lunas sah ditandatangani oleh General Manager PT Sentra Gudang Bapak Budiono. Setiap transaksi sah jika ada tanda tangannya ya teman-teman. Jadi harus dipastikan invoice kwitansi ada tanda tangannya. Jika tidak ada tanda tangan maka itu tidak sah. Di sini debit adalah beban sewa, di kredit kas karena berkurang senilai 4 juta. Membayar sewa gudang bulan Oktober. Oke, selanjutnya kita ke akun. Kita memakai rumus logika yaitu if, rumus if. Logical testnya adalah KB2 sama dengan nol. Jadi jika teks yang pertama ini sama dengan nol, maka ke akun kredit. Jadi jika akun debitnya kosong, maka dia value true-nya itu ke akun kredit. Jika tidak, jadi kalau ada isinya di akun debit, maka value invoice-nya adalah akun debit. Itu teman-teman. Bentar. Mari kita coba. Nah, berhasil. Terus kita tinggal copy saja ke bawah. Jadi ini logika ke logika. Nah, jadi bisa kita lihat di sini peralatannya ada tuh, akun debitnya peralatan.
Nah, akun kreditnya kosong, maka yang diisi adalah akun debit. Kemudian selanjutnya akun debitnya kosong, maka yang diisi, yang keisi adalah akun kredit. Dia milihnya akun yang ada, yang tidak kosong. Itu rumus tadi, pakai rumus logika tadi. Jadi ketika akun debitnya sama dengan kosong atau tidak ada isinya, maka dia akan memilih akun kredit. Tetapi kalau akun debitnya ada isinya, maka ya dia akan memilih akun debit. Karena hukumnya pasti. Jadi ketika ada satu akun debit yang keisi, maka akun kredit pasti kosong. Begitu sebaliknya. Agar teman-teman lebih paham. Oke, selanjutnya kita akan bu membuat buku besar. Hmm. Caranya adalah pertama kita ke insert terus tekan pivot table, kemudian kita ke jurnal umum, lalu kita load semuanya. Semuanya ya teman-teman. Pastikan semuanya tercakup. Kemudian di pivot table fitnessnya kita centang akun yang kita pakai. Tanggal, debit, nominal debit kredit, kemudian keterangan, lalu akun. Nah, di bagian bawah ini kita pastikan akunnya kita pindah ke atas ke area report filter agar bisa difilter karena nanti akunnya perlu dipisah-pisah. Kemudian debit dan kredit dipindah ke values. Lalu perlu teman-teman perhatikan con ini harus kita ganti dengan di variable setting kita tekan kemudian kita ganti sum untuk saldo debit dan kreditnya. Nah, jika sudah begini kita ke desain report layout ke tabular agar tampilannya lebih baik. Dan subtotal dihilangkan. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih akun kas yang pertama. Kita select all, terus kita select all lagi, terus kita hanya pilih yang kas saja. Karena kan dikelompokkan. Dan ini saldo, ini namanya kita ganti saldo, kita ganti debit saja. Oke, mengapa tidak bisa? Di sininya. Di field name already exists. Jadi tidak bisa pakai nama debit. Seharusnya sih bisa ya. Cuman ini aneh saja ini. Biasanya sih bisa. Mungkin karena di jurnal umum ini saya memakai, nah harusnya cukup DB saja di sini. Kita coba, coba refresh terlebih dahulu. Akun kreditnya hilang, teman-teman. Kita buat ulang saja ya, biar nggak repot. Kita buat ulang, jadi di insert, portable, dan jurnal umum.
Oke, nah tanggal, debit, akun kredit, keterangan, akun seperti tadi ya. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau ada masalah harus kita cari tahu penyebabnya. Dan sekarang menemukan permasalahannya telah ditemukan. Lah, saya tekan apa tadi? Oh, delete. Variable setting, sum, dan desain lagi ya teman-teman. Tabular, subtotal dihilangkan. Itu ini yang kita ganti kas. Kita select all terlebih dahulu. Select all lagi kita pilih kas. Nah, kemudian ini kita ganti namanya menjadi debit. Lalu kredit. Kemudian kita juga perlu saldo. Saldonya bagaimana caranya? Kita ke build item set, calculate field, kita kasih nama debt, DEB. Kita pakai rumus if lagi, logika if. Nah, ketika debit lebih nominalnya lebih besar dari kredit, maka titik koma debit akan dikurangi kredit. Jadi ketika nominalnya lebih besar, maka akan dikurangi nominal yang lebih kecil. Jika tidak, maka nol. Ini berguna untuk saldo debitnya. Nah, kita tulis saldo debit. Oke, selanjutnya buat lagi untuk saldo kreditnya. Build and setting, kre, yang namanya kre saja. If lagi. Nah, sekarang jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit akan dikurangi debit. Eh, maaf, salah tekan ya. Debit. Nah, jika tidak, maka nol. Nah, ini totalnya. Total saldonya cash. Kemudian kita juga perlu, jadi ini kita perlu membuat akun yang lain, buku besar yang lain, kita copy saja. Saya sarankan ke samping, karena biasanya itu perusahaan-perusahaan lainnya itu juga ke samping. Karena jika ditaruh di bawah, bagian bawah itu takutnya kalau ada transaksi tambahan itu akan nabrak. Akankah sudah, kemudian kita ke bank. Dan ke sebelahnya, kita harus buat semuanya ya teman-teman. Untuk memastikan saldo akhirnya, nanti kita cocokkan ke neraca saldo apakah sudah sama semua.
Akun bank sudah, kemudian perlengkapan juga sudah, piutang usaha. Saldonya 00 ini, karena kan dikurangi ini, debit terus kredit. Selanjutnya adalah akun asuransi dibayar di muka. Karena akun peralatan ya, tadi kan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya utang usaha. Kemudian pendapatan diterima di muka. Setelah itu modal, kemudian price, kemudian pendapatan. Nah, tinggal 4 akun lagi ya teman-teman. Beban gaji ini. Jadi semua datanya ini sudah sesuai sama jurnal umum. Ada tanggal, terus keterangannya sama saldo debit. Sama saldo-saldonya. Nah, beban gaji, beban sewa. Dan beban utilitas.
Yang terakhir, biaya pemeliharaan. Satunya, jadi sudah selesai ya buku besarnya. Biaya pemeliharaan saldo debit 400 berapa itu? 490.000. Kemudian beban utilitas saldo terakhirnya di debit 1.702.500. Beban sewa di debit 4 juta. Terus beban gaji di debit 6.127.500. Kemudian pendapatan saldo akhirnya di kredit sebesar 10 juta. Dan Prive di debit saldo akhirnya 10 juta, kemudian modal 130 juta di kredit, pendapatan diterima di muka 15 juta di kredit, dan utang usaha nol ya, habis karena itu habis. Peralatan 50 juta di debit, asuransi bayar di muka, saldo akhirnya di debit 25 juta, piutang usaha habis nol, perlengkapan berapa itu? 100, maaf, perlengkapan 1.100.000 di debit, dan bank berapa itu? 25.490.000 di kredit, dan kas saldo akhirnya di debit sebesar 68.570.000. Mari kita buat neraca saldonya. Sebenarnya teman-teman bisa mulai dari awal, tapi pembuatan pivot table-nya dari awal, tapi saya untuk mempercepat waktu tinggal di copy sheet saja ini. Move or copy, create copy. Nah, terus kita ubah namanya menjadi neraca saldo. Nah, ini kita tidak perlu delete. Bentar, kita tinggal delete saja. Tidak bisa ternyata. Harus kayak gini, kita delete, kita delete. Nah, kita delete satu-satu. Nah, kita tidak butuh ini. Harus pas ya, teman-teman. Kalau tidak gitu, dia tidak mau. Aduh, susah juga ya.
Ini karena akunnya banyak, kita harus delete satu-satu karena kita tidak membutuhkannya. Memakan waktu juga ya. Bentar. Kita buka lagi listnya. Kemudian akun ini dipindah ke bawah. Tanggal tidak perlu, debit kredit tidak perlu karena sudah ada saldo akhirnya. Kemudian akun dipindah ke bawah, keterangan tidak perlu. Nah, udah tinggal ini aja. Terus kita select all. Nah, jadilah neraca saldo, tetapi di sini grand totalnya masih belum ada. Tinggal kita delete saja. Kita buat bukan begini tata caranya. Nah, jadi cara untuk menghilangkan grand total ini kita ke desain, lalu grand total kita off-kan. Nah, kemudian kita bikin baru total sum saja, pakai sum. Drag, enter, copy, paste. Nah, kemudian agar lebih estetik kita rubah saja ke model accounting. Oke, sudah balance seimbang, cocok semua. Oke, sekian dari materi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah telah mendengarkan, menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.